Malaysia saat ini dikategorikan sebagai negara berkembang oleh organisasi internasional seperti Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Meskipun Malaysia belum secara resmi dideklarasikan sebagai negara maju, tetapi Malaysia memiliki banyak ciri ke arah negara maju. Seperti infrastruktur yang berkembang, sistem pendidikan yang relatif baik, dan ekonomi yang cukup stabil. Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad adalah pencetus gagasan pada tahun 1991 ketika dia memimpin negara. Gagasan itu dinamai Wawasan 2020. Namun target ini tidak sepenuhnya tercapai karena berbagai tantangan dan persoalan, termasuk kesenjangan pembangunan, masalah sosial, dan faktor global lainnya. Beberapa poin yang tercantum dalam gagasan itu ialah menghapuskan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan, membentuk masyarakat yang memiliki daya saing tinggi, menciptakan masyarakat makmur dan berkeadilan sosial, menjamin pertumbuhan ekonomi yang mapan. Pemerintah Malaysia saat ini menetapkan visi baru yang disebut Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Hal itu untuk melanjutkan semangat baru dari visi sebelumnya. Salah satunya ialah memfokuskan peningkatan daya beli masyarakat. PDB per kapita seringkali dijadikan patokan oleh para ekonom dunia, di mana itu merupakan salah satu indikator untuk menetapkan status sebagai negara maju. Pada tahun 2024, pendapatan per kapita Malaysia mencapai $13.000 Amerika. Sedangkan Indonesia pendapatan per kapita $5.000 Amerika. PDB per kapita adalah rata-rata pendapatan yang diperoleh setiap orang di suatu negara atau wilayah. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, tingkat produktivitas, dan kemajuan suatu negara. Malaysia memiliki populasi sekitar 33 juta, jauh lebih kecil daripada Indonesia yang melebihi 280 juta. Malaysia telah lebih awal mengadopsi ekonomi digital dan teknologi, seperti e-dagang, fintech, dan automatisasi di semua sektor industri, perkilangan, minyak, dan gas. Menjadikan Malaysia destinasi bagi investor asing berteknologi tinggi. Walaupun Indonesia memiliki lebih banyak sumber daya alamnya, Malaysia lebih berkesan dalam memanfaatkan untuk pendapatan negara. Stabilitas ekonomi yang lebih baik dan dasar yang lebih jelas menarik bagi investasi jangka panjang. Malaysia melaksanakan dasar ekonomi seperti Dasar Ekonomi Baru dan Wawasan 2020 yang fokus kepada pengurangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi. Pemerintah Malaysia telah melakukan berbagai upaya untuk menyambut status sebagai negara maju, yang mulai ditargetkan pada tahun 2025. Dan Malaysia kini berada dalam posisi yang tepat untuk mencapai tujuan panjangnya itu. Sedangkan Indonesia yang masih serumpun dengan Malaysia, nampaknya tertinggal beberapa langkah. Harus diakui Malaysia lebih maju dalam beberapa aspek seperti infrastruktur, teknologi, pendidikan, dan kualitas hidup rakyatnya. Sistem pendidikan di Malaysia lebih modern, akses yang luas bagi generasi mudanya untuk masuk ke berbagai perguruan tinggi memberikan Malaysia keunggulan dalam kompetisi global. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki potensi besar karena Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia juga menyumbang lebih dari sepertiga produk domestik bruto se-ASEAN. Akan tetapi meski Indonesia memiliki potensi yang besar, namun dirasa masih cukup berat bagi Indonesia untuk mencapai sebagai negara maju.